Mari kita akan lihat dulu saudara firman Allah. Amin. Di sini siapa yang dalam hidup butuh mujizat? Angkat tangannya. Semua kan saudara? Semua kita butuh mujizat. Amin. Saya mau sampaikan hari ini, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang selalu melakukan mujizat. Amin. Amin saudara. Amin. Beberapa waktu lalu saya ikut Zoom. Kami anggota SHT itu sahabat hamba Tuhan. Setiap malam jam 9 kami ada persekutuan doa khusus untuk memberkati daerah-daerah yang sedang berdampak pandemi. Salah satunya di India sana. Di daerah Bhutan itu terjadi lockdown yang sangat berat. Ya, sangat berat. Tapi ada satu kesaksian, ada hamba Tuhan. Ya. Dia dari Jakarta, dia sudah lama, hampir sekitar mau 20 tahun dia melayani di Belanda. Saya lupa siapa nama pendetanya itu. Dia diutus oleh ketua lama GPDI kami, Om Hani Mande, pergi ke Belanda. Dia melayani di Belanda. Saudara tahu, waktu terjadi beberapa bulan yang lalu terjadi pandemik yang begitu berat di Belanda, gereja dari hamba Tuhan ini tidak tutup saudara. Sehingga ada banyak gereja yang mencemooh, sok rohani, sok hebat. Saudara tahu, jemaatnya 100 lebih, hampir mendekati 200 yang sudah kena corona waktu itu sudah mendekati 60. Tapi pendeta ini dia bilang ada macam suara Tuhan dalam dirinya. Masa nama Tuhan yang hebat, orang lumpuh saja bisa dibuat dia berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati bisa hidup. Masa dia harus takut dengan corona? Tetap buka dan dia ibadahnya seperti kita, nggak pakai masker juga. Saya nanya, Pak, tapi kalau kami di Indonesia kalau tidak pakai masker kami bisa kena sanksi. Wah, kami jadi orang yang salah menyalahi pemerintah. Ada kalanya memang pemerintah itu utusan Allah. Tapi satu waktu kalau kebenaran tidak bisa dibungkam. Saudara tahu, yang 50 lebih hampir 60 positif, waktu ia berdoa dalam nama Yesus sembuh, dan sampai hari ini tidak ada satupun yang kena. Saya dikuatkan oleh kesaksian hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya akan membawakan firman Allah di dalam Perjanjian Baru. Mari kita akan lihat dulu kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6. Mari kita akan baca bergantian ya. Saya ayat 1, jemaat ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 bilang ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu bahwa apa yang Saudara perhatikan, di zaman Tuhan kita Yesus ada satu cerita nyata, bukan cerita dongeng, bukan cerita legenda. Ini kenyataan. Bagaimana
Tuhan pernah berkarya memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan inilah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya sekali-kali melakukan mujizat, tidak. Allah kita adalah Allah yang selalu sanggup melakukan mujizat. Siapa di sini yang percaya mujizat Tuhan? Angkat tangan. Kalau engkau sedang sakit, waktu engkau angkat tangan, engkau bisa sembuh. Amin, saudara. Amin. Survei di Amerika hari-hari ini, tingkat kepercayaan manusia terhadap mujizat itu naik gratis, saudara. Ya. Ada satu survei di Amerika, tingkat kepercayaan manusia karena sulitnya hidup, peliknya hidup, tingkat kepercayaan akan mujizat Tuhan itu hampir mencapai 75%. Jadi sangat disayangkan kalau kita punya Allah yang hebat, tidak dapat ditandingi. Siapa yang hebat di sini? Tidak ada sehebat Tuhan kita. Allah kita tadi dikatakan Allah yang selalu sanggup melakukan mujizat. Amin. Ada satu peristiwa waktu Yesus dan murid-muridnya berlayar di danau Tiberias, ya, di danau Tiberias. Dan setelah sampai di darat, Alkitab mencatat ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara perhatikan. Beberapa waktu yang lalu saya berkata ada satu hamba Tuhan yang hari ini yang lagi viral, namanya Pastor Andi Simon. Dia di daerah Kalimantan sana, ya. Dia di daerah Balikpapan sana. Dia dikaruniai Tuhan satu karunia yang hebat. Orang dia berdoa, in the name of Jesus, dalam nama Yesus sembuh. Saya kalau lihat dia doa, buset deh. Kalau saya doa kayak gitu jemaat bisa lari. Dia doa cucu. Ada yang saking kaget, saudara. Tapi gak pandang dulu, saudara. Orang yang pakai kerudung justru lebih banyak yang disembuhkan. Viral dia, viral, sangat viral. Sehingga dia buat sebuah tempat seperti hall, lalu dia buat satu seperti ibadat dan banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Ini menandakan bahwa manusia ini haus mujizat. Amin, saudara. Mujizat dalam bahasa Latin saya tulis di sini bilang gini, miraculum. Jadi kalau saudara kumur-kumur ingat saja miraculum itu mujizat. Itu bahasa Latinnya. Artinya apa, saudara? Miraculum itu artinya sesuatu yang hebat dan membuat kita heran. Tahu heran, saudara? Wow. Tahu-tahu gini. Tahu-tahu waktu kita ngomong gini, ada duit satu karung di sini. Saya ngomong gini itu merinding. Saya pikir kalau duit satu karung dulu, sebelum jemaat ambil saya ambil dulu, saudara. Nah itu miraculum itu artinya kayak gitu, sesuatu yang hebat terjadi dan kita heran. Sama dengan waktu Tuhan bangkit dari kubur. Sudah tahu? Waktu malaikat turun, lihat kubur kosong, Yesus bangkit. Para tentara, Alkitab katakan mereka seperti orang mati, padahal hidup. Saya pernah alami mujizat Tuhan ini, saudara. Waktu saya bosan jenuh melayani Tuhan, saya dikecewakan oleh hamba Tuhan senior. Saya pernah bilang, Tuhan, aku cukup gak mau melayani Tuhan. Tahu gak ada angin, gak ada barat, ada daging tumbuh di telinga. Ya, ada daging tumbuh di telinga. Lalu saya selama hidup saya nggak pernah bilang sama orang tua, Pak, Mak, waktu mereka masih hidup, tolong saya, nggak pernah. Dan waktu itu harus dioperasi, memakan biaya hampir 12 juta. Saya nggak pernah ada duit sebesar itu waktu itu. Saya hanya bisa menangis sama Tuhan. Saya puasa 3 hari 3 malam.
baru dapat 2 malam, tahu-tahu pecah. Tahapannya yang pecah. Karena waktu saya kena itu, kalau saya dengar suara kuat sampai sakit kepala ini saudara, macam ada mau dicabut sesuatu di dalam ubun-ubun kepala ini. Sakit, saya tutup. Lalu Dokter Zulkifli di Medan itu, saya ke THT, dia bilang, Pak Guntur, Pak Markus, ini nggak boleh lewat 10 hari, harus dioperasi karena dagingnya itu nempel kepada tengkorak kepala. Kalau enggak nanti ada sesuatu terjadi, lelehannya itu memasuki, karena dari telinga ke otak kecil itu hanya kurang lebih sepanjang jari telunjuk. Jadi kalau lelehannya itu ada sesuatu yang enggak beres dari daging itu, jatuh ke otak. Kalau enggak, kayak orang bener-bener orang stroke, saya mati. Terjadi mujizat. Saking waktu itu saya ingat jam 12 malam kurang 5 menit. Saya lihat macam ada darah keluar banyak. Saya takut. Saya nangis. Siapa di sini yang pernah nangis karena ketakutan? Angkat tangan. Pernah kan engkau seorang ibu nangis buat anakmu Tuhan? Aku gak mau anakku susah kayak aku. Saya nangis saudara. Saking nangis ketakutan, saya tidur. Begitu saya bangun, saya lihat bantal saya itu sepertinya penuh darah. Waktu saya langsung ambil kaca, saya kaca. Aku udah gila belum ya? Aku udah mati belum ya? Ini benar saudara. Jadi kalau saya menyaksikan ini, pengalaman hidup ini sesuatu yang tidak dapat saya lupakan. Tapi setelah saya bangun, benar-benar rasa bangun jam 7:30 saya lihat bantal yang tadinya penuh dengan darah, gak ada saudara, gak ada. Saya yakin ini mujizat Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya yakin ini mujizat Tuhan. Berarti saudara lihat yang duduk dengan istrinya, lihat istrinya. Lihat dulu Pak Abednego istrinya, berubah nggak? Nah, saudara, Adam dan Hawa dibuat dari debu tanah. Betul ya? Hawa dibuat dari mana? Maka Allah mengambil tulang rusuk Adam dan dibuatlah menjadi seorang perempuan. Dia manis, dia duduk dekat Pak Abednego kira-kira gitu saudara. Amin. Amin saudara. Saudara masih ingat khotbah saya hari Minggu kemarin? Ya, apa bedanya dosa Adam sama dosa Hawa? Siapa yang berdosa dulu siapa saudara? Adam atau Hawa? Ngakulah ibu-ibu, siapa yang dosa dulu? Hah? Hawa. Kenapa Hawa berdosa saudara? Dia tertipu sama iblis. Waktu ada di Taman Eden, iblis bilang lewat ular, wah, coba lihat gua buah itu, pengetahuan itu mantap itu, nggak boleh itu. Semua dalam taman ini boleh kami makan, tapi yang satu no way. Iblis goda terus, saudara. Makanya coba ibu-ibu kalau ke mall, gampang tergoda nggak? Ya, lihat lipstik model baru, tergoda. Makanya kalau saya ke mall sama tante, aduh, berarti saya naik saudara. Ya. Lihat sini. Ada cuma 500 perak aja bedanya saudara. Dia nggak mikir jalan dari sini sampai ke sana, balik lagi. Itu perempuan saudara. Makanya perempuan kalau sudah bersolek, menggoda nggak saudara? Menggoda. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Bagus ya. Jangan bilang belajar dari iblis ya kan? Hawa berdosa karena tertipu. Banyak perempuan
tertipu. Ya, lihat cowok ganteng, aduh, ganteng kali dia. Saya masih lajang, ya. Makanya adalah lagunya apa? Bujangan. Ternyata punya istri, punya cucu. Siapa yang tertipu? Wanita. Hawa berdosa karena tertipu. Tapi Adam, waktu Adam setelah Hawa makan buah itu, lalu Hawa memberikannya kepada Adam. Adam langsung ambil, nggak tipu. Nah, dosa Adam itu bahasa asli Alkitab adalah dosa yang melawan Tuhan. Amin, saudara. Itu bedanya dosa Adam dan Hawa. Dosa Hawa adalah dosa yang tertipu oleh kuasa iblis, tetapi dosa Adam adalah dosa yang melawan Allah. Coba waktu Hawa makan sebelum dikasih sama Adam, kira-kira Tuhan bisa tak usir Hawa dari Taman Eden? Bisa. Tuhan bisa gantikan tulang rusuk yang lain. Coba lihat perutnya, ada tak tulang rusuk kiri dan kanan tetap beda satu, benar? Dan ada tak bekas operasinya dari Tuhan? Enggak ada, saudara. Ini yang saya katakan tadi, kalau Allah melakukan sesuatu, operasi dari Allah itu luar biasa, seperti mujizat, nggak ada bekas jahitan, saudara. Ya, saya ada bekas jahitan ini, bibir sedikit ini pun karena naik mobil dari dapur sana terbalik, saudara. Jadi ada bekas jahitan kalau manusia operasi, saudara. Nah, Allah kita, sekali lagi saya katakan, Allah yang suka melakukan mujizat. Amin, saudara. Entah bagaimana saya digerakkan oleh Tuhan bahwa saya harus berbicara tentang mujizat Allah di musim yang sulit ini, ya. Ada banyak hamba Tuhan memprediksi, ada banyak orang memprediksi bahwa makin tahun, dari tahun depan ke depannya lagi makin sulit, saudara. Saya mulai berkata, Tuhan, secara manusia hamba Tuhan itu khawatir, saudara. Apa tak khawatir, saudara? Ya. Naik jabatan nggak mungkin, tetap daulos. Tempatnya seperti kain apa? Kain lap kaki sana, itulah hamba Tuhan. Mau naik jabatan apa, saudara? Apalagi gereja Pantai Kosta, nggak sama dengan pantai sebelah, saudara. Kalau Pantai Kosta nggak ada gaji, ya. Kalau jemaat nggak nambah, otomatis apanya nggak nambah, saudara? Ya, dulu-dulunya nggak nambah. Kira-kira gitu. Itu secara manusia saja, saudara. Saya berkata, Tuhan, anak saya sudah 3, saudara. Khawatir itu wajar, saudara. Tapi sekali lagi, keyakinan saya, Allah sanggup lakukan mujizat. Amin. Allah sanggup lakukan mujizat. Dalam bahasa Latinnya tadi apa? Miraculous. Sesuatu yang terjadi membuat kita kaget dan heran. Yang kedua, saudara, mujizat dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Simeon. 12 anak Yakub, salah satunya Simeon. Simeon itu artinya sesuatu yang terjadi. Itu biasanya apa, saudara? Bom. Selain bom, apa itu, saudara? Meledak.